Oke, kembali lagi bersama saya di channel Today Arimbawa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 6 tips dan trik cara merawat kamera. Jadi saya punya kamera yang saya gunakan ini adalah Canon 250D yang mana pemakainya sudah hampir 2 tahun dan dalam kondisi yang baik-baik saja karena saya menerapkan 6 trik untuk merawat kamera saya ini. Jadi apa saja triknya itu kita langsung simak video berikut ini. Check this out. Yang pertama adalah baterai kamera. Jadi buat teman-teman yang memiliki kamera mirrorless ataupun kamera DSLR, hendaknya ketika selesai menggunakan kamera tersebut atau tidak menggunakan kamera tersebut dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya baterai kamera dilepas karena hal itu akan mengurangi layar kamera menjadi memiliki warna hitam di pinggir-pinggirannya. Hal itu dapat berpengaruh pada kondisi layar kamera teman-teman. Kemudian hindari juga menaruh kamera di tempat yang sedikit panas atau suhunya yang rada-rada panas, karena hal itu dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada kinerja kamera. Jangan meletakkan kamera di tempat-tempat yang panas seperti langsung terpapar cahaya matahari ataupun di dekat-dekat bahan-bahan yang dapat meledak seperti itu, ataupun di tempat-tempat yang seperti pinggir kompor ataupun seperti di samping televisi dan semacamnya. Kemudian juga jangan sekali-sekali melepas baterai kamera dalam posisi kamera sedang on, karena hal itu akan menyebabkan kamera akan mudah mengalami error. Selain itu juga pastikan bahwa charger yang teman-teman gunakan itu adalah ori dari kamera itu sendiri, karena jika tidak menggunakan yang ori maka dipastikan kamera kalian tidak akan bisa bertahan dengan lama ataupun ada kemungkinan kerusakan yang akan terjadi karena tidak menggunakan versi orinya seperti itu. Yang kedua adalah menghindari kamera dari benturan. Jadi ketika teman-teman ingin berpergian menggunakan kamera teman-teman, disarankan untuk menggunakan tas pelindung kamera. Jadi biasanya banyak dijual seperti misalnya ini dan juga tas seperti ini. Cocok untuk teman-teman gunakan ketika berpergian membawa kamera. Mengapa demikian? Karena penggunaan tas ini dapat membantu teman-teman menghindari guncangan sehingga nantinya akan memberikan pengaruh terhadap kinerja kamera teman-teman. Jadi kamera teman-teman tidak akan mudah rusak dan komponen-komponennya juga tidak akan mudah rusak ketika menggunakan tas kamera yang benar. Yang ketiga adalah pengaruh memori kamera. Jadi selain komponen-komponen kamera yang perlu dirawat, peran dari memori kamera ini juga sangat berpengaruh karena berfungsi untuk menyimpan hasil dari foto dan video teman-teman. Dan yang lebih penting adalah penyimpanan daripada memori kamera ini juga sangat penting. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa hindari meletakkan kartu memori kamera ini berdekatan dengan magnet atau benda-benda yang bersifat magnetik gitu. Kenapa demikian? Karena pengaruh dari magnet itu dapat merusak komponen-komponen yang ada pada memori kamera. Seperti jangan meletakkan kamera itu pada bahan-bahan yang bersifat magnetik seperti speaker ataupun seperti televisi dan semacamnya. Karena bahan-bahan yang bersifat magnetik ini dapat merusak chip-chip ataupun komponen-komponen yang ada dalam memori kamera tersebut. Yang keempat adalah gunakan pelindung lensa. Bagi sebagian orang, pelindung lensa mungkin sangat jarang digunakan karena menurut teman-teman yang tidak menggunakan pelindung ini dapat menyebabkan hasil dari jepretan tidak optimal, sehingga mungkin bagi mereka masih banyak yang tidak menghiraukan daripada pelindung lensa ini. Namun sebenarnya pelindung lensa ini berguna sekali. Jadi ketika teman-teman ingin berpergian membawa kamera dan juga melakukan sesi foto atau videografi di luar ruangan, itu otomatis akan menyebabkan banyak sekali partikel-partikel kecil yang akan menempel pada lensa kamera, sehingga filter daripada pelindung lensa ini juga sangat berpengaruh
daripada lensa teman-teman sendiri. Yang kelima adalah membersihkan kamera. Perlu diketahui bahwa merawat kamera bukan hanya sekedar merawat bagian dalam komponen-komponen dalamnya, tetapi perlu diketahui juga bahwa merawat kamera itu juga bisa dilakukan dari luar kamera itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara merawat bodi kamera. Jadi teman-teman yang memiliki kamera, itu saran dari saya adalah ketika selesai digunakan, kamera langsung saja dibersihkan dengan beberapa alat yang tersedia. Jadi yang tak kalah penting adalah bagaimana teman-teman ini dapat merawat bodi kamera itu selesai digunakan. Karena jika teman-teman tidak menghiraukan hal ini, maka partikel-partikel atau debu-debu kecil yang menempel pada kamera ini akan tetap mengendap di sana. Partikel-partikel ini menumpuk dan juga akan memberikan goresan-goresan ketika teman-teman ingin menggunakan kamera teman-teman. Misalnya di layar teman-teman itu terlalu banyak debu tapi tidak benar dibersihkan. Kemudian kalian tidak sengaja ini menghusap layar kamera, maka partikel kecil itu akan menyebabkan goresan pada layar LCD teman-teman sendiri. Jadi perlunya merawat bodi kamera juga sangat penting bagi teman-teman pemula ya seperti saya ini yang ingin kameranya tetap awet sampai selamanya seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menyimpan kamera. Jadi bagi sebagian orang pemula seperti saya, menyimpan kamera ini tidak boleh sembarang tempat. Jadi penggunaan khusus untuk tempat untuk menyimpan kamera ini sangat dianjurkan. Seperti yang saya gunakan adalah menggunakan dry box. Jadi kalau yang belum tahu dry box, ini ada gambarnya. Nanti saya akan buatkan video khusus tentang masuk di dalam merawat kamera itu sendiri. Bagaimana cara menyimpan dan juga bagaimana cara membersihkan kamera dengan baik. Jadi di sini saran saya hindari menyimpan kamera pada tempat yang lembab. Kenapa demikian? Karena penyimpanan pada tempat yang lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur, baik itu jamur pada lensa maupun pada sensor kamera. Jadi diusahakan simpan kamera di tempat yang memiliki suhu ruangan, jadi tidak mudah lembab dan juga tidak mudah panas. Hindari di tempat cahaya yang terlalu terang dan juga terlalu panas. Hindari juga di tempat yang terlalu lembab, seperti itu. Di angka normal. Biasanya di dalam dry box saya ada terdapat pengatur daripada suhu ruangan itu sendiri. Jadi berfungsi untuk melihat sejauh mana kelembapan yang ada pada kondisi ruangan tersebut. Oke, sekian tips dari saya tentang merawat kamera. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam merawat kamera kesayangan kalian untuk jangka panjang. Jadi jika ada pertanyaan maupun saran, bisa langsung kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. See you.